Tangannya buka, tangannya bebas. Indonesia berjaya, impian semua rakyat, semua satu tujuan, kuat dan berdaulat. Satukan langkah, satukan barisan, semua percaya Mas Ganjar. Ayo, ayo, bersama Ganjar, bersama perjuangan. Ayo, ayo, bersama Ganjar, bersama memenangkan rakyat yang sejahtera. Sudah banyak buktinya, sekaranglah saatnya buktikan ke dunia. Satukan langkah, satukan barisan, semua percaya Mas Ganjar, Bung Ganjar. Ayo, ayo, bersama Ganjar, bersama perjuangan. Ayo, ayo, bersama Ganjar, bersama memenangkan. Ayo, ayo, bersama Ganjar, bersama perjuangan. Ayo, ayo, bersama Ganjar, bersama Bu Eli mau kami undang juga untuk menyampaikan kata sambutan berikutnya. Kita akan masuk ke sesi sambutan-sambutan.
Untuk itu kita akan mendengarkan dulu yang pertama sekali, sambutan yang pertama dari tuan rumah, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, sekali lagi Bu Eli Yasin. Kita beri sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya tidak menyampaikan calon presiden, Pak, karena ucapan adalah doa dan mudah-mudahan ini menjadi doa. Yang saya hormati juga hadir di sini Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto. Hadir juga teman saya Mbak Ning dan petinggi-petinggi dari PDIP yang tidak saya sebutkan satu persatu. Lalu juga dari Hanura, dari P3 dan dari Perindo. Apa kabar semuanya? Mana PDIP? Mana P3? Mana Hanura? Mana Perindo? Pak Ganjar, saya ucapkan selamat datang karena masyarakat Kabupaten Bogor sangat antusias menerima kehadiran Bapak di Kabupaten Bogor. Mereka sudah lama menanti-nantikan kehadiran Bapak. Dan hari ini Alhamdulillah tumpah ruah di Gedung Laga Tangkas hingga melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Bahkan di luar pun sudah menumpuk banyak sekali yang tidak masuk ke dalam. Artinya ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor, terutama para pendukung-pendukung dari partai koalisi itu sangat bahagia atas kehadiran Bapak dan sangat mendukung Bapak menjadi presiden tahun 2024. Mungkin kalau saya melihat, saya kalau sebelumnya hanya melihat di TV, tapi alhamdulillah hari ini bisa melihat langsung. Saya suka bingung, itu Pak Ganjar kok apa ibu-ibu di teriak-teriakin, dikejar-kejar, kenapa ya? Begitu saya lihat fotonya, ternyata benar senyum Pak Ganjar itu manis. Sehingga banyak digandrungi oleh ibu-ibu dan tentunya juga anak-anak muda. Ya, ada cerita historis PDIP dan P3 untuk presiden itu selalu menjadi bestie, ya. Jadi pada saat tahun Mega Bintang tahun 1997 kita punya presiden. Mudah-mudahan perjodohan itu terjadi lagi di tahun ini. Ngarep dong Pak, mudah-mudahan berjodoh antara P3 dan PDIP kembali menjadi presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan itu menjadi doa juga untuk kita semua. Lalu dilanjutkan juga pada saat Pak Jokowi tahun 2014 menjadi calon presiden dan kita kembali menjadi pendukung dan sampai saat ini. Artinya sampai saat ini pun kita tidak pernah lepas dari PDIP dalam mendukung calon presiden. Dan saat ini juga alhamdulillah kami bersama-sama lagi dengan PDIP mengusung dan mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden tahun 2024. Saya instruksikan kepada kader-kader P3 mulai saat ini tidak hanya mensosialisasikan atau mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memilih P3 yang berlambang Ka'bah nomor 17, tapi juga mengajak masyarakat untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sampurasun. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pak Sekjen, terima kasih sudah hadir menyertai kita. Saya kira ini konsolidasi pertama semua partai yang paling meriah ini. Tentu hadir lengkap dari PDI Perjuangan, seluruh jajaran pengurus di daerah, fraksi hadir, P3 terima kasih. Saja yang umum, di samping soal fluktuasi harga, tentu program-program yang diharapkan boleh dong kami mendapatkan fasilitas sebagai bakul, sebagai pedagang yang ada di pasar. Dan kita berbincang, mudah-mudahan menjadi spirit kita semuanya ketika kita akan membantu mereka. Sudah selesai belum? Sebelum sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, kami ngobrol dengan para seniman, musisi Indonesia yang hebat-hebat. Kita mendapatkan masukan yang sangat bagus, di mana potensi ekonomi kreatif kita itu hampir-hampir gede banget dan bisa meledak sebagai sebuah kekuatan ekonomi. Kami tidak pernah membayangkan ketika saat itu tiba-tiba yang namanya kaset. Bapak Ibu tahu kaset? Oke, usia Anda kelihatan senior. Bapak Ibu sempat muter CD? Oke, Anda agak muda dari yang senior itu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama Gen Z, kaset, apa ya itu? Gitu. CD, kami pernah tahu. Hari ini yang dia tahu adalah Spotify. Hari ini yang dia tahu adalah YouTube. Dan ketika anak-anak di ujung dunia kemarin sama Eki Soekarno dikumpulkan untuk main drum, ada yang menarik dari cerita itu. Mereka dari pelosok negeri tidak pernah mampu untuk kursus ngedrum, dan dia bisa melakukan itu dengan gerakan yang bagus banget. Ternyata mereka punya tutorial ngedrum dari YouTube. Apa yang bisa ceritakan Bapak Ibu? Kreativitas dan proses kreatif itu ada di zaman ini, dan dunia digital menyertai. Maka terima kasih seluruh partai yang hari ini mendukung. Kemarin sudah dilakukan latihan jurkam. Itu keren. Itu keren. Seluruh perspektif diberikan, dan saya mencoba memberikan untuk penguatan dari karakter pemilu yang ada. Bapak Ibu teman-teman, besok itu adalah pemilunya anak muda. Maka ingat, yang tua semua harus menjadi muda, tapi tidak perlu nyemir rambut. Dari Hanura berdiri dong yang rambutnya putih. Saya yakin dia belum tua, tapi mungkin terinspirasi saya. Rambutnya keren. Ya kira-kira besok yang nyoblos ya yang bentuknya kayak begini, tahu kan gitu ya. Thank you bro. Apa yang mau saya ceritakan mendekati yang itu agak berbeda ketika kita sowan pada Romo Kiai, pada Bu Nyai, berbeda. Ketika kemarin saya ngobrol dengan para pendeta, berbeda.
Saya datang di Borobudur, kemarin ada pembacaan Tripitaka, kalau di Muslim apa ya? MTQ. Seluruh dunia hadirin Mari. Pendekatannya berbeda. Namun demikian seluruh data hari ini ada di dalam dunia yang tidak terlihat, cloud. Semua ada di sana. Maka 33% pemilih dari generasi milenial besok nyoblos. Maka ada 22% dari pemilih Gen Z, generasi baru yang akan memilih. Mereka sangat kreatif, mereka sangat demokratis, dan mereka tidak peduli masa-masa sebelumnya. Bapak Ibu, bagaimana cara mendekati? Jurkam kemarin sudah dilatih. Hari ini ada kekuatan partai yang terkonsolidasi dengan baik. Mari gunakan kekuatan partai dalam struktur yang sangat bagus ini sampai pada tingkat yang paling dasar. Kita tunjukkan itu. Apakah kita mampu mengkonsolidasikan atau tidak? Kita turun bersama Bapak Ibu. Yang di Bogor kira-kira sudah siap atau belum? Wow, sudah siap? Oke. Bogor dekat dengan Jakarta dan generasi ini punya style tersendiri. Mudah-mudahan kemarin yang dilatih akan siap. Dan mereka perlu kita dengarkan seperti tadi pada para musisi ketika saya mendengarkan umpama seorang putri yang berkebutuhan khusus yang mendapatkan Golden Buzzer dari America's Got Talent. Apakah kelak dia akan menjadi seorang musisi besar yang dihormati? Kita belajar dari tangga sebelah. Seniman pun bisa dikasih paspor biru untuk dia bisa menjadi diplomat Indonesia melalui seni dan budaya. Itu dilakukan oleh negara tetangga. Itu masukan Bapak Ibu. Ekonomi kreatif tiba-tiba bisa boom muncul luar biasa karena anak-anak kecil sudah mengerti coding, karena mereka menjadi gamers, karena mereka juga menjadi games developer, dan mulai banyak mereka membuat game dengan karakter-karakter yang ada. Itu yang nanti kita sampaikan. Karakter berikutnya Ibu, Bapak, 51% pemilih adalah perempuan. Perempuan punya kekhasan sendiri. Ada yang muda, ada yang emak-emak. Emak-emak ini militansinya luar biasa. Luar biasa. Itu kalau bapaknya nggak ikut emaknya, tidurnya di depan pintu. Emak-emak sebagai sebuah kekuatan. Mari kita gerakkan. Mungkin dari kelompok pengajian, mungkin dari arisan, mungkin dari Watinal Tani, mungkin dari kelompok agama lain. Silahkan Bapak Ibu, gerakan itu. Dan tentu saja besok saya sebut sebagai pemilu digital, di mana generasi Y dan Z, milenial dan Z inilah yang kurang lebih 50% lebih mereka mau nyoblos. Artinya apa? Itulah ruang yang akan kita capai. Maka kekuatan partai dan relawan yang jadi satu, kita bisa berbagi tugas. Teknologi kita siapkan, sudah kita siapkan. Tinggal sekarang komando yang kita bisa gerakkan. Sehingga kalau kemudian kita akan berjalan, nanti kita punya election dashboard yang kita bisa baca pergerakan satu persatu, spasial titiknya ada di mana, dan itu yang di depan pasukan kanvasnya adalah Bapak Ibu sekalian. Siap atau tidak? Lemes. Siap atau tidak? Bapak Ibu akan melakukan canvassing, dan tentu saja setiap partai nanti akan mengharapkan kemenangan dari partainya, kemenangan dari partainya untuk bisa lolos threshold yang ada di parlemen. Dan ini juga kita akan ada election EI spy yang untuk mengukur setelah data itu masuk agar kita dipermudah. Dan anak-anak sekarang banyak yang bisa membantu pekerjaan ini. Bapak Ibu, kalau Pak Hasto tadi sudah sampaikan, Pak Jokowi sudah memberikan dasar yang kuat, pembangunannya sudah mulai merata, coverage-nya menjadi luas, maka tugas kita mengutilisasi itu.
Tugas kita adalah gerak lebih cepat untuk itu. Dan gerak lebih cepat inilah yang diharapkan bonus demografinya itu kita switch menjadi dividen, keuntungan, karena kita mengelola sumber daya manusia yang kreatif. Maka tadi saya sampaikan butuh kreatif hub yang lebih banyak agar mereka bisa bekerja. Titip Bapak Ibu. Maka bagaimana strategi utama untuk bergerak itu? Saya sebagai calon akan menjadi bagian dari Bapak Ibu semuanya. Gerakan kemenangan ini adalah gerakan kekuatan gotong royong. Beberapa sudah menyampaikan bahwa Pak Ganjar di kampungnya Pak Panda di Siborong-borong sana pengen lihat wajahnya Pak Ganjar, dan kader terdepan nelpon saya. Pak Ganjar Vicon dan saya Vicon ketemu dengan saudaranya Bang Panda yang ada di sana. Ketemu langsung. Pengajian di Pandeglang kemarin ibu-ibu, Pak Ganjar pengen ketemu, pengen lihat Pak Ganjar. Ibu-ibu apa kabar? Sesederhana itu. Di Papua bro, kami berkumpul 15 orang. 15 orang ini video call, dan dia kemudian merasa bisa mendapatkan komunikasi secara langsung. Saya lakukan itu. Cerita drama tadi malam Bapak Ibu. Bung Adian ke Australia waktu itu mengkonsolidasikan kekuatan relawan di sana. Bung, tadi malam saya terharu. Ada satu pasien namanya Pak Megalim. Pak Megalim ini sedang mengidap penyakit. Dia butuh dukungan moral. Seseorang yang pernah didatangi oleh Bung Adian ini menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar berkenan nggak nanti video call? Kenapa? Dia pendukung habis Mas Ganjar dan dia ingin disapa. Kasih nomor teleponnya. Enggak pakai nomor telepon saya. Enggak, saya minta nomor teleponnya. Saat telepon tadi malam, dia bersama keluarganya sudah sepuh, dan dia mengatakan, Pak Ganjar kenapa nelpon saya? Karena saya mendapatkan cerita Bapak butuh ngobrol dengan saya. Bapak Ibu, ngobrol itu memberikan semangat buat kesehatannya dia. Ini kecil, tindakan yang konkret, dan mungkin itu akan menjadi cerita. Maka tadi disampaikan, kalau kita bergerak harus dengan hati. Kalau kita bergerak, jangan banyak pura-pura. Maka ketulusan inilah yang coba kita berikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu, kalau sudah begitu, mari kita bergerak keluar, jangan melingkar di dalam saja. Keluar, P3 keluar, Perindo punya media yang hebat, Hanura punya kekuatan jaringan yang hebat, ya. PDI Perjuangan juga punya struktur yang hebat, sama seperti yang lain. Gerak keluar, sekali lagi keluar. Siapa yang ada di luar? Biasanya yang direbut hanya dua. Siapa yang akan berpindah menjadi swing voters, berpindah-pindah, dan siapa pemilih pemula? Ambil itu. Ambil itu, dan itu kerjaan kita. Kalau Bapak Ibu sekali datang dia belum bisa, maka butuh waktu 2 kali. Kalau 2 kali tidak, maka butuh waktu 3 kali. Kalau 3-4 kali tidak, jangan terus-terusan datangi dia. Dia tidak mau milih kita. Gunakan kekuatan pada yang lain. Bapak Ibu, maka kekuatan virtual yang mesti kita pakai saya list di sini. Bapak Ibu mau cerita kegiatan, cerita kemanusiaan, aktivitas prestasi, mau pakai Facebook boleh, Twitter oke, Instagram monggo, TikTok, ini paling digemari, atau barangkali membuat konten di YouTube, silakan, silakan. Ceritakan kebaikan, karena narasi kebaikan inilah yang akan